Angka kasus bunuh diri pada anak tidak bisa dibilang trennya menurun. Justru ada kelihatan trennya itu meningkat sejak dari 2023 sampai 2025 dan sampai bulan Januari 2026 saja tadi kami sebutkan sudah ada 3 kasus yang terjadi. Satu kasus saja sudah terlalu banyak. Nah, dari KPAI, Bu Margaret, bagaimana KPAI melihat akar masalah dari fenomena anak yang bunuh diri? Apa sebetulnya, apakah ini benar karena kegagalan sistem sosial kita atau apa? Saya kira problemnya kompleks ya Mbak ya. Tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Problem sosial, saya kira juga termasuk bagaimana pengasuhan di lingkungan keluarganya dan di support system dari sekitar anak ini. Ini sangat berpengaruh semuanya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kasus ini membuka mata kita bahwa kita itu betul-betul nggak boleh mengabaikan kondisi anak sebenarnya. Kita harus bisa melakukan komunikasi yang efektif nih. Kita harus bisa membangun anak untuk bisa menyampaikan kepada kita apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan, termasuk juga bagaimana pendapat mereka. Itu kita harus bisa gitu melakukan komunikasi efektif ini sebagai wujud dari pengasuhan berkualitas gitu. Nah, problemnya kan tidak semua orang tua keluarga kita itu mampu melakukan ini karena berbagai faktor gitu ya. Satu mungkin karena nggak punya ilmu pengetahuan terkait dengan ini. Yang kedua karena faktor ekonomi karena harus sibuk dengan mata pencaharian keluarga. Ya. Kemudian, nah di sini kemudian tentu kita nggak bisa atau negara memasarkan, ya itu berarti salahnya orang tua dan keluarga. Kenapa nggak mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan anak atau melakukan pengasuhan berkualitas. Kita nggak bisa bilang begitu juga. Karena sebenarnya juga menjadi kewajiban negara nih untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa melakukan pengasuhan yang berkualitas gitu. Dalam hal kemudian kondisi di NTT, atau sebenarnya nggak kondisi di NTT aja ya Mbak. Hari ini kan sebenarnya fenomena masyarakat kita ini kebanyakan anak-anak yang mengalami fatherless dan motherless lah. Sebenarnya punya orang tua, tapi secara sejatinya hadir, tapi fungsi secara dan emosi, kualitas kemudian sebagai orang tua itu nggak terbangun gitu. Ada satu faktor yang sering dibicarakan yaitu faktor ekonomi. Saya ingin kembali kepada Pak Gubernur, Pak Melki. Apakah betul bahwa setelah dilakukan berbagai verifikasi ya, sang anak dan keluarganya ini tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali, padahal mereka adalah keluarga yang layak, benar-benar termasuk dalam keluarga yang dibilang sangat miskin? Jadi ibu ini bersama suaminya yang dengan anak yang sekarang ini, itu terakhir tinggalnya di Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, itu di sebelah dari Ngada. Dan pindah lagi ke kampungnya ini, di kampung halamannya ini, itu sudah sebenarnya cukup lama juga, sudah belasan tahun. Jadi waktu pas dalam kandungan yang si YBR ini, yang meninggal ini, suaminya kemudian merantau, dia balik lagi ke kampung halamannya. Saya sempat tanya juga waktu sebelum saya ke lokasi itu, tanya pada kepala desanya, ini kenapa si anak ini, ibu ini tuh bantuan sosialnya nggak dikasih. Memang problemnya karena di sistem bantuan sosial kita itu ternyata KTP dan domisili tinggal pada saat menerima bantuan itu harus sama. Dan itulah yang menyebabkan anak ini, keluarga ini, itu untuk beberapa bantuan sosial itu tersedia tapi tidak bisa dieksekusi. Contoh PIP. PIP-nya anak ini itu sudah dikirim masuk di rekening BRI. Tapi kemudian katanya nggak bisa diambil hanya karena perbedaan tadi itu ada urusan administrasi. Demikian pula bantuan-bantuan lainnya. Nah, memang problemnya yang tadi saya sampaikan itu karena kita belum memiliki instrumen untuk kejadian semacam ini, lalu bagaimana sikap kita untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan sosial maupun anaknya. Yang sekali lagi, bantuan itu ada. Bantuan itu juga sudah mencatatkan orang tersebut, tapi administrasi kita yang kemudian lemah. Nah, padahal waktu kejadian setelah terjadi, saya minta ada yang membantu urusan ini, itu hitungan hari jadi beres, bisa pindah. Bisa sebetulnya. Jadi memang kan? Ini bisa. Jadi problemnya sebenarnya kalau kita nih kayak gini-gini ini memang
Dan sebaiknya kita atur di Jakarta itu sehingga apakah di level undang-undangnya ataukah di level di bawahnya. Kalau kejadian semacam begini itu sekali lagi kita jangan terjebak di urusan birokrasi atau urusan administrasi kependudukan yang menyusahkan masyarakat yang sudah punya bantuan dan itu sudah standby tinggal dikasih menjadi tidak bisa diberikan karena urusan administrasi kependudukan. Ya. Dan mumpung ada momen ini, Pak Gubernur, apakah dicek juga ke anak-anak yang lain, keluarga yang lain, ada juga tidak yang kondisinya serupa supaya sekalian saja itu diperbaiki? Nah, jadi sekarang ini kami semenjak kejadian ini tuh dari minggu lalu saya sudah rapat dengan semua Forkopimda dan semua yang terkait di provinsi dan semua tingkat 2, bupati dan jajarannya dan semua yang pihak terkait untuk kita sekarang soal penyangkut pendataan warga miskin di lapangan yang saya kemarin juga sudah bilang data ini juga kan Mensos juga mengkonfirmasi ya. Hampir setengah bagian bantuan kita ini juga perlu dicek kembali. Ini kata Mensos bukan kata saya. Jadi perlu dicek kembali karena jangan sampai tidak jatuh pada yang berhak. Nah kami sendiri di NTT sejak kejadian ini sudah saya minta untuk seluruh kekuatan kita yang sampai tingkat desa, baik itu ada yang guru-guru atau dari tokoh agama apapun ya di tingkat desa itu, kemudian juga teman-teman tenaga kesehatan, TNI, Polri, TNI kan punya Babinsa, polisi punya Babin Kamtipmas, kemudian juga ibu-ibu tuh punya posyandu, punya Dasawisma. Pokoknya sekarang semuanya turun, cek kembali semua data orang miskin, dan juga dipastikan betul bahwa yang masuk data miskin itu benar-benar yang harus menerima, dan yang memang tidak berhak itu dikeluarkan. Secara bersama-sama itu, datanya jangan lagi cuma diserahkan kepada aparat desa saja atau RT RW. Tapi sama-sama cek bareng-bareng, kemudian hasil pengecekan itu dimusyawarahkan, diputuskan, dikonsultasikan, kemudian dikirimkan ke atas. Jadi itu hasil musyawarah bersama di tingkat bawah. Dan siapa yang main-main lagi dengan data ini, aparat siapapun dia, ketahuan main-main, itu langsung lapor kita eksekusi. Harus dikasih sanksi setegas-tegasnya karena main-main data orang miskin. Termasuk juga yang menerima dana-dana untuk bantuan sosial ini. Jadi yang memasukkan yang bersangkutan juga mesti diproses menurut saya. Termasuk juga yang menerima padahal mampu itu juga mesti diproses. Oke. Karena sebenarnya kan kita nggak pernah serius urusan beginian. Kita ya, yang main-main dana bantuan beginian kita Gubernur. biarkan terus gitu. Ini kali masih serius menurut saya. Kalau nggak kasihan yang berhak malah tidak dapat. Oke, baik. Kita kawal terus Pak Gubernur, kembali lagi ke studio. Tadi disebutkan oleh Pak Gubernur bahwa selain faktor ekonomi ya, ada faktor di mana keluarga anak YBR ini ayahnya merantau sejak dia masih dalam kandungan. Tadi dari Ibu Margaret KPAI juga menyebutkan Indonesia ini marak sekali fenomena motherless, fatherless, atau parentless lah ya. Apakah Bang Andreas yang langsung berasal dari sana, dapilnya di sana itu juga merasakan sendiri bahwa ini fenomena yang terjadi bukan hanya di Ngada, tapi memang wilayah NTT itu terkenal orang-orang tuh orang tua pada merantau, kemudian anaknya akhirnya ditinggalkan kepada kakek atau nenek. Jadi memang ada perubahan perubahan di dalam struktur keluarga yang cukup besar lah, dalam arti ada perubahan yang cukup besar dan signifikan di beberapa, paling tidak di 2 dekade terakhir ini gitu. Dan itu terjadi terutama pada keluarga-keluarga dengan tingkat ekonomi yang kesulitan gitu, artinya keluarga miskin lah. Yang kalau orang Flores suka merantau, iya. Dan itu memang salah satu hal yang menjadi buat kebanyakan orang NTT itu biasanya tertantang untuk pergi mencari nafkah, berjuang di luar, kemudian pulang dengan kebanggaan gitu. Nah cuma ya itu akhir-akhir ini menjadi marak dan banyak terutama ayah ya, setelah menikah atau setelah punya anak 1, 2, mereka pergi merantau terutama ke Malaysia. Dan kemudian ya setelah pergi sekian lama tanpa ada berita. Tidak semua, tapi banyak terjadi. Karena ini saya alami sendiri ketika periode yang lalu. Dan sampai sekarang juga masih, meskipun tidak. Ketika di Komisi 10 itu kami sering membagi PIP, Program Indonesia Pintar, beasiswa itu. Dan itu saya sering minta undang langsung dengan, bertemu langsung dengan orang tua. Yang datang itu adalah anak dengan neneknya atau kakeknya. Saya tanya, bapaknya mana, ibunya mana? Karena kalau anak SD biasanya harus ditemani oleh orang tuanya. Ya orang tuanya lagi pergi merantau. Dan itu banyak terjadi gitu. Karena
PIP ini sasaran pada keluarga-keluarga yang anak-anak dari keluarga yang kurang mampu gitu. Sehingga itu memang itu sering terjadi seperti itu. Kemudian juga tadi yang berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Melki tadi, Pak Gub, berkaitan dengan kasus yang terjadi pada anak ini gitu, yang sudah menerima beasiswa PIP, tapi tidak bisa dicairkan. Karena persoalan administrasi. Persoalan administrasi. Dan ini sering terjadi di bank BRI. Sorry saya harus sebut langsung gitu, karena saya mengalami juga itu gitu. Banyak anak-anak yang dapat PIP, tapi kemudian tidak bisa mencairkan karena persoalan-persoalan administrasi yang kadang-kadang benar, kadang-kadang alasan juga gitu. Cari-cari alasan karena bantuan ini juga ada menimbulkan kecemburuan sosial juga di masyarakat. Tapi harus kalau ada intervensi dari pemerintah daerah selesai dong itu urusan. Ini kan soal bantuan dari pusat. Yang sebenarnya persoalan ini seharusnya tidak terjadi gitu. Karena kalau misalnya tadi soal misalnya data soal KTP, datanya itu adalah data di sekolah gitu. Data pokok pendidikan sekolah, Dapodik. Kalau anak itu sudah dapat dan dia dapat rekeningnya tuh langsung, uang tuh langsung masuk ke rekeningnya, itu langsung harusnya menjadi hak anak itu. Jadi gitu. tidak perlu dipersoalkan alamat tinggal dengan alamat KTP beda, alamat kartu keluarga. Yang perlu itu adalah keterangan dari sekolah. Dan keterangan sekolah, saya sering kali minta supaya kalau anak-anak SD itu kolektif oleh gurunya gitu, misalnya ini supaya nanti gurunya yang ngatur. Dengan catatan gurunya harus fair terhadap orang tuanya gitu. Karena dengan demikian ya secara bersama-sama gitu. Karena banyak orang tua juga yang ya kena ini sedikit dari petugas di bank, mereka langsung ya tidak berani untuk berdebat. Itu tugas Bang Andreas itu untuk mendorong dan mengingatkannya ya. Tolong ya Bang Andreas ya. Jangan sampai terjadi lagi. Saya kembali lagi ke Mbak Sani soal bagaimana dulunya kita berpikir atau orang awam berpikir mungkin kalau bunuh diri itu hanya konsep yang dipahami, dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Tapi kita terkejut ternyata angka kasus bunuh diri pada anak itu cukup banyak. Bagaimana anak itu bisa memahami, bisa mengenal, bahkan mengetahui caranya? Ya, sebenarnya kan rasa emosi itu bukan hanya pada orang dewasa ya. Jadi sejak kecil anak tuh punya loh rasa kesal, rasa marah tuh sudah ada. Nah, kemudian anak itu juga perlu atau berhak menyalurkannya. Sehingga penyaluran emosi itu dia merasakan ada orang yang memahaminya. Dan kemudian ada regulasi emosi. Ketika anak kecil diabaikan, dia juga frustrasi sama kayak orang dewasa. Nah, lebih-lebih lagi ketika anak kecil itu sebenarnya juga mungkin kurang mampu memiliki solusi-solusi, apalagi ketika dia punya masalah tidak ada orang yang mendukung, tidak ada orang sekitar yang hadir yang menyelesaikan, membantu masalahnya. Nah kemudian yang terjadi biasanya dia mencari tahu kepada apa yang ada terjadi di lingkungannya. Nggak meski orang ekonomi rendah, menengah atau tinggi, dia akan mencari cara, mencari tahu bagaimana sih cara membuat si emosi negatif ini hilang. Nah, sebenarnya ketika seorang anak tahu bagaimana menyalurkan emosi secara sehat, misalnya dengan bercerita, dengan dia nulis surat, dengan dia mencari pertolongan ke gurunya, misalnya kalau orang tuanya tidak hadir, maka sebenarnya emosi itu akan tersalur dan solusi pun akan lebih baik gitu hasilnya. Namun kan yang terjadi tidak ada, makanya dia akan mencari cara sendiri dan mungkin menurut dia itu yang terbaik. Dengan dia tidak ada aja di dunia ini karena kok nggak bahagia ya hidupnya gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya dari mana? Ya dari mana saja, dari apapun yang dia dengar, dari pemberitaan, dari media sosial dan dari manapun. Nah, di sini yang saya mau menandai tadi kalau Bang Andreas mengatakan ada fungsi sekolah, betul sekali. Sebenarnya anak itu kan the second home-nya adalah sekolah. Sekolah ini di mana? Karena sekolah itu ada orang tua kedua loh. Ada guru-guru. Walaupun waktu beberapa waktu lalu Bu Melki, Pak Gubernur bilang mungkin sekolah sendiri mungkin belum punya guru yang komplit, tapi setidaknya guru bisa memahami apa yang terjadi. Paling tidak mapping mana anak-anak yang tadi mungkin orang tuanya sudah lagi pergi tadi ya bekerja di Malaysia misalnya. Itu kan memang bukan pilihan yang enak, tapi itu adalah keterpaksaan dalam kehidupan supaya bisa berlangsungnya hidup. Nah ini mestinya guru harus hadir di situ. Nah ketika guru bisa kemudian menyelenggarakan persatuan orang tua murid untuk membantu misalnya, ini akan terselesaikan kok masalah ini. Karena saya yakin masyarakat Indonesia kalau dikasih tahu
mau kok ngebantu gitu. Kalau bisa, kalau ada yang menggalang begitu. Nah ini menurut saya juga adanya fungsi sekolah yang belum optimal sehingga ini terjadi. Yang kedua adalah bagaimana juga sekolah mensosialisasikan ketika anak punya masalah kemana dia harus mengadu. Konselor kan sekolah sekarang ada atau guru wali kelas misalnya. Kemudian anak kalau misalnya malu boleh didekati, misalnya anaknya murung, tiba-tiba prestasinya menurun, mulai tidak mau berinteraksi dengan orang gitu. Atau misalnya nggak kelihatan karena kok anak senang-senang aja tapi kelihatan nih tidak bayar ini, tidak bisa beli buku. Itu kan juga salah satu faktor yang bisa kita lihat dan karena butuh kepekaan menurut saya. Ketika tidak peka maka masalah ini tidak terlihat dan akhirnya muncullah korban anak tadi.